Halo semuanya, perkenalkan nama saya Stefani Rosalin. NIM saya 2171650099. Saya mahasiswi program studi Ilmu Komunikasi angkatan 2021 dan saat ini saya sedang mengikuti mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sedikit review dari buku Pengantar Ilmu Hukum karya Suroso. Buku PH ini adalah buku yang dimana di dalamnya terdapat pengertian hukum dan gambaran hukum. Pengertian ilmu hukum sendiri adalah basis mata pelajaran dasar yang tidak boleh ditinggalkan oleh mereka yang ingin mempelajari masalah dari cabang-cabang ilmu hukum. Pengantar ilmu hukum sendiri menurut buku ini berasal dari terjemahan bahasa Belanda, yaitu Inleiding tot de Rechtswetenschap. Sejak tahun 1924, PIH sudah ada di Indonesia. Pertama kali dipergunakan di Universitas Gadjah Mada yang berdiri pada 3 Maret 1946. Fungsi PIH yang bisa diambil dari buku ini ada 3, yaitu pertama, memberikan introduksi atau memperkenalkan segala masalah yang berhubungan dengan hukum. Yang kedua, berusaha untuk menjelaskan keadaan inti, maksud, dan tujuan. Yang ketiga, memperkenalkan ilmu hukum. Dalam ruang lingkup pengantar ilmu hukum ada beberapa poin, yaitu yang pertama, hukum sebagai objek ilmu hukum sebagai norma hukum, ilmu hukum sebagai pengetahuan, dan yang terakhir, ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan. Bagian 2 buku ini membahas mengenai pengertian hukum. Secara etimologi, kata hukum berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk tunggal. Di dalam pengertian hukum terkandung pengertian bertalian erat dengan pengertian yang dapat melakukan paksaan. Dalam masyarakat terdapat peranan hukum di kehidupan sehari-hari, antara lain 1. Hubungan dengan keluarga. Hubungan dengan keluarga diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Yang kedua, ada di dalam pekerjaan terdapat Peraturan Pemerintahan Nomor 10 Tanggal 21 Mei 1966 LN 1966 Nomor 2. Yang ketiga, hubungan dengan hak. Dan yang keempat, ada di dalam perkembangan masyarakat. Dalam hal ini, orang harus mengetahui kedudukan hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat. Mengenai tujuan hukum, beberapa ahli mengemukakan pendapat mereka mengenai tujuan hukum. Satu di antaranya datang dari Dr. Wirjono Projodikoro. Dalam bukunya yang berjudul Perbuatan Melanggar Hukum, Wirjono mengemukakan bahwa tujuan hukum adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib dalam masyarakat. Lalu ada lagi dari Profesor Subekti SH. Dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Hukum dan Pengadilan, ia berpendapat bahwa hukum tidak hanya mencarikan keseimbangan antara pelbagai kepentingan yang bertentangan satu sama lain, akan tetapi juga untuk mendapatkan keseimbangan antara tuntutan keadilan tersebut dengan ketertiban atau kepastian hukum. Dalam buku PIH ini terdapat kodifikasi dan perkembangan hukum. Kodifikasi hukum adalah pembukuan hukum dalam suatu himpunan undang-undang dalam materi yang sama. Tujuannya adalah agar didapat suatu kesatuan hukum dan suatu kodifikasi nasional. Yang pertama, Kode Cibol Prancis atau Kode Napoleon. Dalam hukum terdapat aliran-aliran atau praktik. Yang pertama, aliran legisme, di mana dalam aliran ini satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang dan di luar undang-undang tidak ada hukum. Yang kedua, aliran hukum bebas. Aliran ini lahir dilatar belakangi oleh melihat kekurangan-kekurangan dari aliran legisme yang ternyata tidak dapat memenuhi kebutuhan dan tidak dapat mengatasi persoalan-persoalan baru. Yang ketiga, aliran penemuan hukum. Aliran ini berpendapat bahwa hukum terbentuk dengan cara, yaitu 1. Karena pembentuk undang-undang, 2. Karena administrasi negara, 3. Karena peradilan, 4. Karena kebiasaan yang sudah mengikat pada masyarakat, dan yang kelima, karena ilmu.
Aliran yang berlaku di Indonesia merupakan aliran penemuan hukum. Ini berarti bahwa hakim dalam memutuskan perkara berpegang pada undang-undang dan hukum lainnya yang berlaku di dalam masyarakat secara kebebasan terkait dan keterikatan yang bebas. Sumber-sumber hukum yang terdapat dalam buku ini berasal dari undang-undang yang telah diatur dan ditetapkan. Dalam buku ini terdapat objek hukum, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan yang dapat menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subjek hukum. Oleh karenanya dapat dikuasai oleh subjek hukum. Perbuatan hukum atau tindakan hukum baru terjadi apabila ada pernyataan kehendak. Untuk itu diperlukan adanya kehendak orang itu untuk bertindak, menerbitkan, atau menimbulkan akibat yang diatur oleh hukum. Dalam hukum terdapat masyarakat di dalamnya. Masyarakat hukum adalah sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah tertentu di mana dalam kelompok tersebut berlaku suatu rangkaian peraturan yang menjadi tingkah laku bagi setiap kelompok dalam pergaulan hidup mereka. Peraturan-peraturan itu dibuat oleh kelompok itu sendiri dan berlaku bagi mereka sendiri. Terkadang secara sadar dan sengaja bahwa suatu aturan memang diciptakan dan dikehendaki oleh para anggota masyarakat. Namun ada kalanya bahwa terjadi peraturan tingkah laku tersebut disebabkan oleh kebiasaan beberapa orang yang bertingkah laku demikian secara berulang-ulang dan anggota masyarakat lainnya mengikutinya. Karena mereka yakin bahwa mereka memang seharusnya berlaku demikian. Demikian sedikit review yang bisa saya berikan. Terima kasih.